Kemarin kan kita dengar si Vidi Aldiano mengemukakan ada cancer CA ginjal. Bisa dijelaskan nggak CA ginjal itu gimana? Gambarannya buat netizen. Ya, Kok ginjal tiba-tiba bisa ada kankernya? Karena mereka taunya kan di paru, getah bening. Ya. Lagi-lagi, namanya CA itu muncul secara multifaktor. Bisa ada genetiknya, bisa karena polusi. Idiopatik ya. Idiopatik kita nggak tahu tiba-tiba. Ya kalau ibaratnya orang ngomong, ada yang ngomong ini sebagai hadiah Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, atau ada yang menganggap sebagai kutukan, macam-macam kan. Zaman dulu. Coping responnya masyarakat karena nggak tahu literasi kesehatannya. Nah sekarang tahu gimana? Ya kita nggak akan tahu kanker mana, sel mana yang tiba-tiba berubah sifat menjadi cancer. Salah satunya CA ginjal itu yang kenapa kok nggak langsung berat. Karena kan dia ada kapsula bomennya. Dia itu kankernya tetap stay di situ. Kalau sudah keluar dari kapsula bomennya, atau jadi ginjal itu kayak ada pelindung cangkangnya. Oleh karena itu CA ginjal itu nggak gampang untuk dia metastase atau nyebar. Karena ada cangkang kapsula bomen Iya, itu. jadi dia bisa nahan di situ. Tapi begitu sudah keluar, tapi dia akhirnya melebar. Kayak orang hidronefrosis atau ginjal bengkak. Gede. Ya, gede. Nah, kalau misalnya bisa screening cepat, itu nggak menyebar, Pak. Tapi kalau sudah keluar dari kapsula bomennya, ada kemungkinan untuk menjadi penyebaran. Nah, kalau metastasisnya kan dia ada vaskular. Metastasis tersering dari CA ginjal kemana, Pak? Biasanya kalau nggak tulang, paru, atau liver. Tulang panggul ya? Iya. Waduh, ya. Jadi semoga cepat sembuh buat Mas Vidi ya. Kita akan bahas lagi mengenai perginjalan dan tekanan darah. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Pak? Kalau mekanisme ginjal dalam mempertahankan tekanan darah. Ya, jadi mekanisme ginjal dalam mempertahankan tekanan darah itu melalui hormon renin, angiotensin, aldosteron sistem. Motor. Rungokno kabeh, Bos. Jadi sebetulnya yang mengatur, jadi kalau rumus tekanan darah itu cardiac output dikalikan resistensi perifer. Cardiac output itu ada stroke volume ya, kali frekuensi rate kita, heart rate kita dikalikan sehingga cardiac outputnya. Lah yang mengatur hormon renin angiotensin sistem itu mainly ada di vaskularnya ya, di resistensi perifernya tadi, dan di cairan dan stroke volumenya. Jadi kenapa kalau misalnya kita kebanyakan garam sama ginjal buru-buru dikeluarin, karena kalau ngumpul di dalam, stroke volumenya akan naik menyebabkan tekanan darahnya ikut naik. Ya, karena sifat garam hidrofilik ya. Yes. Terus yang kedua, resistensi perifer, vasokonstriksi dan vasodilatasi salah satunya dipengaruhi oleh RAAS sistem tadi. Jadi begitu ada gangguan, dia tidak bisa meregulasi RAAS sistemnya, dia tidak bisa membuang garam dan airnya dengan tepat, membebani cardiac output